Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Ratusan kecil atau kepala desa di Aceh menggelar aksi damai menuntut perpanjangan masa jabatan. Sejumlah petani di Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur gagal turun ke sawah akibat irigasi rusak. Gunung berapi Jaboy Pulau Weh yang eksotis mengundang rasa penasaran warga untuk menjajalnya. Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Cabang Aceh mendesak pemberlakuan Pasal 39 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 mengenai masa jabatan Kades selama 8 tahun. Para kecil berorasi dan membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan pemberlakuan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Aksi ini dihadiri para kecil dari 23 kabupaten kota di Aceh. Meski aturan tersebut masih dalam pembahasan, massa tetap mendesak pemerintah Aceh menjalankan aturan yang telah disahkan, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Massa berdalih aksi tersebut bukan untuk mempertahankan jabatan, melainkan tuntutan penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 agar segera direalisasikan, apalagi undang-undang tersebut telah disahkan sejak Maret 2024. Di situ pengecualiannya berlaku surut untuk seluruh Indonesia, provinsi kabupaten di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Ini yang kami tuntut. Karena di dalam surat edaran tidak ada pengecualian untuk Aceh, maka mutlak undang-undang desa tersebut dapat diterapkan di Aceh. Apabila tidak dilaksanakan, maka pemerintah daripada Provinsi Aceh berarti bertolak belakang dengan Kementerian Dalam Negeri yang selaku atasannya. Sementara itu, PLT Sekretaris DPMG Aceh T. Zulhusni menyebutkan, polemik yang terjadi saat ini ialah terkait tentang masa jabatan kepala desa. Pihaknya akan segera menyampaikan permintaan para kecil ke Gubernur Aceh. Sebenarnya yang paling urgen bagi kepala desa yang ada di Aceh itu terkait dengan masa jabatan kepala desa. Nah, Undang-Undang PA di Aceh ini kan di dalam Undang-Undang PA pasal 115 itu menegaskan 6 tahun 2 kali periode. Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu 8 tahun 2 kali periode. Itu yang menjadi polemik yang terjadi di Aceh saat ini. Nah, harapannya coba nantinya setelah kami melakukan audiensi mungkin dengan pimpinan, dengan Pak Sekda, Pak Gubernur, dan tentunya juga akan saya lapor dengan kepala dinas sehingga kekisruhan ini mungkin dapat kita atasi. Usai menggelar aksi damai di kantor DPMG Aceh, massa melanjutkan perjuangannya di kantor Gubernur Aceh dengan tuntutan yang sama. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Menjelang musim ibadah haji tahun 2025, para calon jamaah haji CJH asal Kota Banda Aceh diimbau segera periksa kesehatan. Jamaah juga diminta segera menjalani perekaman biovisa di kantor Kementerian Agama untuk kebutuhan perjalanan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan menyusul pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025 yang dijadwalkan mulai Februari 2025. Dari total 694 CJH, baru 399 jamaah yang telah merekam biovisa
dan 290 orang telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Istita'ah kesehatan atau kondisi kesehatan fisik dan mental masih menjadi syarat bagi CJH yang akan melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Meski masih menunggu keputusan Presiden, pelunasan BPIH tahun 2025 dijadwalkan mulai Februari ini. Besar BPIH musim haji tahun ini senilai Rp55.431.750. Pelunasan itu nanti akan dimulai sekitar bulan 2 dan biaya naik haji untuk pelunasan kali ini untuk tahun 2025 itu sejumlah Rp55.431.750. Namun secara resminya kita tunggu nanti keputusan Presiden berapa besar BP untuk masing-masing embarkasi. Tentu kita akan berkurang dari angka 55 juta karena kita embarkasi Aceh adalah embarkasi yang terdekat dengan Uni Arab Saudi. Jadi masyarakat sudah kami ajak untuk bersiap-siap melunasi ini. Besaran BPIH CJH Aceh diperkirakan bisa berkurang antara Rp400 hingga Rp600.000. Embarkasi haji Aceh lebih dekat dengan Arab Saudi dibanding embarkasi lain. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSD Aceh kembali memasang perangkap harimau di Gampung Juluk Raya Utara. Pemasangan perangkap setelah si raja hutan itu diduga memangsa 7 ternak warga. Petugas BKSDA bersama Muspika kembali memasang perangkap untuk menangkap harimau Sumatera tersebut. Apalagi selama konflik satwa belang dengan manusia telah menyebabkan 7 ternak warga dimangsa raja hutan tersebut. Sepanjang Januari 2025, sudah 7 ternak warga Kecamatan Nurussalam, Pantai Bidari, dan Kecamatan Indramakmu dimangsa harimau. Kondisi ini menarik perhatian serius para muspika setempat. Pada Senin awal pekan ini, 2 ekor sapi kembali dimangsa harimau di Gampung Juluk Raya Utara dan 2 ekor sapi di Gampung Juluk Raya Selatan, Kecamatan Indramakmu. Hari ini Muspika Kecamatan Indramakmur mendampingi tim BKSDA memasang perangkap harimau di Gampung Juluk Raya Utara di April 6 guna agar harimaunya nanti apabila masuk ke dalam perangkap akan dibawa ke tempat yang lebih baik lagi, ke hutan mungkin yang ke habitat yang lebih besar lagi hutannya. Karena masyarakat selama ini was-was ketika pergi ke kebun karena beberapa ekor lembu warga yang dimakan dengan harimau. Kemarin itu ada 2 ekor di perkebunan sawit ini. Perangkap harimau diisikan seekor kambing sebagai umpan. Perangkap ini dipasang di daerah tempat berkeliaran harimau yang memangsa ternak warga. Sebelumnya, BKSDA juga telah memasang perangkap di Gampung Alui Itam pada akhir 2024 lalu. Namun perangkap tersebut harus dibongkar karena tidak berhasil menjebak harimau tersebut. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Para petani dari 5 gampung di Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur kesulitan turun ke sawah akibat tidak ada air. Sebab irigasi Mon Jim Jim di Gampung Lebu Alunireh yang rusak beberapa waktu lalu belum diperbaiki. Irigasi yang dibangun pada tahun 1980 itu tidak lagi berfungsi. Petani hanya mengandalkan tada hujan agar mereka mendapatkan air untuk bercocok tanam. Irigasi tersebut memiliki 3 pintu air yang mengaliri sawah di 5 gampung. Namun sejak tahun 1990, irigasi mulai rusak dan tidak terawat sehingga menyebabkan aliran air tidak lagi sampai ke sawah mereka. Irigasi ini dari tahun 80-an, jadi yang terbengkalainya dari tahun 90 itu udah terbengkalai. Jadi nggak terurus. Irigasi ini jadi menghubung 5 desa. Desa Alubulunireh, Desa Aludo,
Desa Senembuk Rawang, Desa Senembuk Tupin, dan Desa Alubu Alulu. Nggak aktif ini irigasi ini, itu sawah tahun sekali nunggu hujan. Kok nggak ada hujan, nggak ada yang turun ke sawah. Kerusakan irigasi menyebabkan petani hanya bisa menanam padi setahun sekali karena persediaan air sangat minim. Selebihnya mereka berharap dari air hujan. Saat ini kerusakan irigasi Mon Jim Jim semakin parah. Lantai dasarnya dangkal, pintu perairan sudah rusak sehingga tidak berfungsi. Irigasi tersebut perlu diperbaiki agar air bisa kembali mengalir kembali ke sawah warga. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Yang paling